Wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang ungkapan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Jadi banyak ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang kadang-kadang kita butuhkan untuk kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya praise for asking for information, ungkapan-ungkapan atau frasa yang kita gunakan untuk menanyakan informasi. Jadi ada 10 ungkapan yang ada di sini, saya bacakan, teman-teman dengarkan dan pastikan teman-teman mengingat kalimat-kalimat yang ada di sini supaya bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang pertama, can you tell me? Can you tell me? Misalnya kita mau nanya tentang Indonesia. Can you tell me about Indonesia? Bisakah kamu memberitahukan padaku tentang Indonesia? Atau could you tell me? Ini juga bisa. Yang ketiga, I'd like to know about Indonesia, misalnya. Do you know about Indonesia? Yang kelima, do you have any idea what Indonesia is? Gitu ya. Do you have any idea about Indonesia? Jadi bisa gunakan 5 kata ini untuk menanyakan pendapat. Selanjutnya, could you tell me? Could anyone tell me? Use this phrase when asking a group of people. Jadi kalau ada beberapa orang di satu tempat, kita gunakan could anyone. Jadi gunakan anyone karena di situ lebih dari satu orang atau satu grup orang. Kalau dia satu orang, gunakan could you. Tapi kalau lebih dari satu orang, gunakan could anyone. Could anyone tell me where is the hotel in Indonesia? Where is hotel in Jakarta? Seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 7, would you happen to know? Would you happen to know about Indonesia? Nomor 8, I don't suppose you would know about the hotel in Jakarta, misalnya. Kemudian number 9, I was wondering if you know about Indonesia. Atau I was wondering if you know where the hotel in Jakarta. Oke, itu ke-9 dan yang ke-10, I'm calling to find out about the hotel in Jakarta, misalnya. Kita ingin cari tahu tentang hotel yang ada di Jakarta. Bisa gunakan 10 kata ini untuk menanyakan informasi. Pilih salah satu dan gunakan untuk percakapan sehari-hari. Seandainya pun orang lain yang menggunakan 10 phrase atau kalimat-kalimat tadi, maka kita sudah tahu artinya. Oke, use this phrase for on the telephone. Kalau kita lagi nelpon orang, gunakan phrase yang ke-10 ini. Kita lanjut, next. 5 ways to say someone is correct. 5 cara untuk mengatakan bahwa seseorang itu benar. Yang pertama, that's right. That's right. Hey bro, that's right. Hey kawan, kamu benar. That's right. Nomor 2, that's spot on. That's spot on. Nomor 3, you have hit the nail on the head. Atau you have nailed it. Nomor 4, number 4, I suppose so. I suppose so. Use this when you agree. Gunakan ini ketika kamu setuju, but you are not completely convinced. Tapi kamu nggak benar-benar yakin. I'm afraid you're right. Use this response to bad news. To say the bad news is correct. Gunakan ungkapan ini untuk berita buruk atau untuk mengatakan bahwa berita buruk itu bisa saja benar. I'm afraid you are right. I'm afraid you are right. Kemudian 5 ways to say someone is wrong. Kalau pendapat seseorang itu salah, maka cara meresponnya seperti ini. Nomor 1, I'm afraid that's not quite right. Number 2, I'm afraid you are mistaken. Number 3, no, you have got it wrong. Number 4, no, that's all wrong. Number 5, below ini, bullshit. Bullshit. Oke. Jadi ada 5 ungkapan, tapi yang kelima ini agak kasar ya, rude, kasar. Jadi jangan gunakan 2 kata ini, gunakan saja 1 sampai 4 untuk menyatakan bahwa seseorang pendapatnya itu salah atau tidak benar. Nah, ingat teman-teman, sebaiknya teman-teman membaca kalimat-kalimat yang sudah saya tampilkan tadi berulang-ulang supaya memudahkan saat pengucapannya di dalam percakapan.
Baik, kita lanjutkan nomor 2. How do you feel about? How do you feel about? Misalnya kita mau bertanya tentang atau menanyakan pendapat orang tentang sesuatu, maka katakan saja, how do you feel about Indonesia? Apa pendapatmu tentang Indonesia? What's your opinion of Indonesia country? Atau what's your opinion about, what's your opinion of our President Jokowi, Mr. Jokowi, misalnya. Nomor 4, what are your views on? Oke, number 4, nomor 4, what are your views on? Sama juga maknanya, apa pendapatmu tentang atau apa pandanganmu tentang. Number 5, kalau kita ingin memberikan pendapat, maka cukup katakan yang nomor 5 ini, in my opinion, Mr. Jokowi is very good president, misalnya. Jadi tinggal kita lanjutkan apa pendapat kita. Kalimat pembukanya adalah in my opinion, in my opinion. Selanjutnya, untuk memberikan pendapat ada 10, 6, 7, 8, 9, 10 ini, dari 6 sampai 10, ini juga memberikan pendapat. I'd say Mr. Jokowi is good president, misalnya. Personally, I think atau I believe Mr. Jokowi is very good president. If you ask me about Mr. Jokowi, I think Mr. Jokowi is a good president. Number 9, the way I see it, it is very good for our future, misalnya. Jadi bebas ya, kita boleh pilih nomor 6, 7, 8, 9 atau bahkan nomor 10 untuk memberikan pendapat kita. Nomor 10 cara bacanya from my point of view, seperti itu untuk memberikan pendapat kita terhadap sesuatu permasalahan. Jadi teman-teman bisa memilih dari nomor 5 tadi sampai nomor 10 ketika ingin memberikan pendapatnya. Dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi, 1 sampai 4 tadi adalah menanyakan pendapat orang lain. Teman-teman harus rajin-rajin membaca dan berlatih kalimat-kalimat ini supaya terbiasa. Baik, kita lanjutkan. 5 phrase for not having an opinion. Seandainya kita tidak punya pendapat sama sekali, maka kita cukup mengatakan dengan number 1, I have never given it much thought. Number 2, I don't have strong feeling either way. I don't have strong feeling either way. I don't have strong feeling either way. Number 3, it doesn't make any difference to me. Number 3, it doesn't make any difference to me. Kalau kita tidak punya pendapat. Number 4, I have no opinion on the matter. I have no opinion on the matter. Kalau nggak ada pendapat, cukup gunakan yang paling mudah teman-teman ingat. Boleh nomor 1, 2, 3, 4, atau bahkan 5. Ini sangat tidak disarankan, tapi tidak formal ini. Misalnya, dia tanya tentang kita cukup jawab tentang whatever. Whatever, artinya dia juga tidak punya pendapat. Nah, sama pendapatnya dengan yang lain. Kita lanjut. 5 ways to say I don't know. Seandainya kita mau mengatakan tidak tahu, tetapi tanpa mengatakan I don't know. Bisa cara lain, misalnya I have no idea atau I have no clue. Jadi ketika kita mengatakan I have no idea atau orang lain mengatakan I have no idea atau I have no clue about this problem, about this matter, itu sama dengan I don't know. Number 2, I can't help you there. Ini I can't help you there itu sama dengan I don't know. Jangan lupakan kalimat ini tidak bermakna yang sebenarnya. Saya kan tidak bisa, help menolong, you kamu, there di sana. Jadi tidak diartikan satu persatu, tetapi kita artikan dengan kata I don't know. Jadi kalau orang tahu, what do you know about Indonesia? I can't help you there. I can't help you there. Itu sama dengan I don't know. Number 3, informal. Beats me. Bisa juga. Nggak tahu. Beats me. Number 5, I'm not really sure. Aku nggak gitu yakin. Number 5, I've been wondering that too. I've been wondering that too. I've been wondering that too. Ya, nomor 5 juga bisa digunakan untuk bahasa yang tidak formal. 5 phrase for hot weather. Jika kondisinya hari-hari yang kita jalani cuacanya panas, hot weather, maka untuk mengatakan cuaca yang panas adalah it's nice and warm today. It's nice and warm today. Hari ini cerah dan hangat ya.
It absolutely boiling. Nah, ini udah terlalu panas. Boiling itu sama dengan extremely hot. Extremely hot ya. Sangat-sangat panas. We're having a real heat wave. Bisa juga a real heat wave itu. Gelombang panas yang sangat nyata. Heat wave sama dengan many consecutive days of hot weather ya. Number 4, the sun's really strong today. The sun's really strong today. Baik teman-teman, sudah selesai untuk video kali ini. Sengaja videonya saya buat sesingkat mungkin agar teman-teman bisa mengulang dan mudah mengingat pelajaran ini. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman agar mengulang-ulang kembali semua video-video yang telah saya upload supaya mengalami perkembangan dalam belajar bahasa Inggrisnya. Sehingga saat saya upload ke video berikutnya dengan tema-tema berikutnya, teman-teman sudah bisa nyambung ya langsung ke video berikutnya. Karena ini baru end of part 1 ya, sudah berakhir di bagian 1. Artinya ada bagian ketiga, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi kalau belum nonton video sebelum ini, sebaiknya nonton dulu video-video yang sudah saya upload untuk video-video sebelum-sebelumnya, pelajaran yang sebelumnya. Karena saya akan terus mengupload video secara bertingkat. Artinya dari video yang paling mudah dulu, kemudian yang seterusnya, kemudian seterusnya itu akan semakin bertambah videonya, pelajaran kita akan semakin bertambah. Bagaimana jika teman-teman belum menonton video-video yang dasar dulu, tapi naik ke level kedua, ke level ketiga akan semakin sulit. Maka saya sarankan untuk menonton video yang basic dulu, yang untuk belajar yang basicnya dulu, baru lanjut ke level kedua dan ketiga nanti. Nah, di part 1 ini, saya sarankan untuk teman membaca lagi dan menonton video saya yang membahas tentang grammar. Saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang telah menonton video saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Thanks for watching and bye-bye.